Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya, jika sudah siap, Ibu minta hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran kali ini dipersiapkan ya. Dan ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat tidak ada berapa macam sih jaringan yang ada pada tumbuhan? Ada? Ya silakan nak, ada berapa? Benar sekali, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi benar ya bahwasannya jaringan yang ada pada tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Alhamdulillah anak-anak sekalian masih ingat mengenai materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dapat memahami zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis struktur dan fungsi organ sistem pencernaan makanan. Dan yang ketiga, yakni dapat mengidentifikasi kelainan ataupun gangguan yang ada pada sistem pencernaan makanan. Oke. Tentu saja anak-anak ibu sekalian pernah berpikir tidak mengenai bagaimana sih makanan yang kita makan seperti sayuran, nasi, buah-buahan ataupun sebagainya itu bisa kita keluarkan dalam bentuk feses atau kotoran. Bagaimana sih prosesnya? Tentu anak-anak sekalian bertanya-tanya kan? Nah, semuanya itu diatur oleh sebuah sistem yang ada di dalam tubuh kita, yakni sistem pencernaan makanan. Nah, yang pertama di sini kita terlebih dahulu akan membahas mengenai zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Pertanyaan dari Ibu, tentu saja kita semua membutuhkan makanan yang bergizi. Lalu, apa sih pengertian dari makanan bergizi itu? Nah, jadi makanan bergizi adalah makanan yang di dalamnya mengandung zat-zat penting yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Lalu apa saja sih zat-zat tersebut? Ada yang tahu? Tidak? Nah, jika tidak akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh diantaranya yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai penghasil energi utama yang diperlukan oleh tubuh. Nah, karbohidrat ini dapat kita jumpai pada makanan seperti nasi, jagung, kentang, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada protein. Nah, protein ini mengandung asam amino yang sangat diperlukan oleh tubuh. Protein ini terbagi menjadi dua ya, ada protein hewani dan protein nabati. Di mana protein hewani itu dapat kita jumpai pada daging, ikan, sedangkan untuk protein nabati dapat kita jumpai pada tahu, tempe, dan berbagai macam olahan dari kedelai. Oke, adapun fungsi dari protein itu sebagai pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, setelah berbicara mengenai karbohidrat, protein, zat-zat makanan lain yang diperlukan oleh tubuh itu ada yang ketiga yakni lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan dan juga sebagai pelarut vitamin. Vitamin apakah itu? Ada yang tahu? Silakan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi, lemak ini berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Oke. Selanjutnya ada mineral. Mineral ini juga termasuk zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Dan mineral ini diperlukan oleh tubuh itu secukupnya saja dan tidak boleh berlebihan karena seperti yang kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Begitupun dengan mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh itu
juga secukupnya dan seperlunya, dan apabila berlebihan itu akan berdampak tidak baik oleh tubuh kita. Begitupun dengan zat-zat lain seperti karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya. Kemudian ada vitamin. Nah, vitamin ini berfungsi sebagai pembangun tubuh ya. Vitamin ini ada berbagai macam. Salah satu contohnya ada vitamin A. Nah, vitamin A ini dapat kita jumpai pada sayuran seperti wortel, tomat, lobak, dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari vitamin A yakni untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi di masa pandemi ini ada baiknya selain kita mengonsumsi vitamin C seperti jeruk dan lain sebagainya, kita juga harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A ya, karena vitamin A ini juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, vitamin A ini juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Baik, yang terakhir ada air. Mengapa sih air sangat diperlukan oleh tubuh kita? Karena unsur penyusun tubuh kita itu secara garis besar tersusun oleh air. Untuk itulah mengapa air ini merupakan zat-zat penting yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk melakukan suatu proses yang ada di dalam tubuh, seperti proses metabolisme. Baik, itulah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Baik, jika tidak, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari organ sistem pencernaan. Baik, yang kedua kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan. Pertanyaan dari Ibu, apa sih pengertian dari sistem pencernaan itu? Ada yang tahu? Ya, silakan Nak. Ya, jadi benar sekali ya apa yang dikatakan oleh temannya, bahwasanya pengertian dari sistem pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dan penyerapan makanan yang diperlukan oleh tubuh dengan bantuan enzim sehingga makanan tersebut dapat diserap dan dicerna dengan baik oleh tubuh kita. Oke, berbicara mengenai sistem pencernaan, adapun organ sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua, ada organ utama dan organ tambahan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai organ yang utama. Nah, organ pencernaan utama itu yang pertama terdiri dari rongga mulut. Nah, rongga mulut ini berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan bantuan gigi dan lidah. Adapun di dalam rongga mulut, proses pencernaan itu terjadi secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekaniknya dengan bantuan gigi dan lidah, adapun secara kimiawinya dengan bantuan enzim. Enzim apakah itu? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jika tidak akan Ibu beritahu ya. Jadi, enzim tersebut adalah enzim amilase, di mana enzim tersebut berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Baik, yang kedua, setelah dari rongga mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi sebuah gerakan peristaltik, di mana gerakan meremas makanan yang dilakukan oleh otot-otot yang ada di dalam kerongkongan. Baik, setelah dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Jadi makanan akan menuju ke lambung. Lambung ini dapat dikatakan seperti sebuah kantung. Nah, di dalam lambung ini terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara kimiawinya dengan bantuan enzim. Enzim-enzim yang ada di dalam lambung itu diantaranya ada enzim pepsin, ada lipase, ada renin, ada HCl atau getah lambung. Nah, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk menyerap makanan. Jadi untuk menyerap sari-sari makanan ya, usus halus ini terbagi menjadi 3. Ada duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Nah, setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Jadi usus besar ini berfungsi untuk menyerap kembali zat-zat sisa-sisa makanan, dan biasanya yang diserap itu berupa air. Nah, di dalam
Mohon maaf, di dalam usus besar ini terdapat bakteri. Bakteri apakah itu? Ya, ada bakteri E. coli, di mana bakteri ini berfungsi untuk membantu proses pembusukan zat-zat sisa makanan. Nah, setelah dari usus besar, makanan akan menuju ke rektum. Nah, rektum ini merupakan poros dari usus besar. Setelah dari rektum, makanan akan menuju ke anus. Jadi zat-zat sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Baik, setelah membahas mengenai organ pencernaan utama, ada organ pencernaan tambahan. Nah, organ pencernaan tambahan itu terdiri dari gigi, lidah, pankreas, kantong empedu, dan hati. Baiklah, itu penjelasan mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak, ada baiknya untuk lebih jelasnya anak-anak dapat menyaksikan tampilan video berikut ini. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Ya, itulah tampilan video dari proses sistem pencernaan makanan. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah jika tidak. Ibu rasa penjelasan dari Ibu dan tayangan video tersebut dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak sekalian. Baik, jika sudah memahaminya, sekarang Ibu minta anak-anak sekalian untuk mendiskusikan mengenai gangguan ataupun kelainan yang ada pada sistem pencernaan. Ibu beri waktu selama 15 menit dari sekarang. Nah, sudah cukup ya waktu 15 menit untuk mendiskusikan mengenai kelainan yang ada pada sistem pencernaan. Sekarang Ibu minta salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan Nak. Ya, benar sekali hasil diskusi yang sudah disampaikan temannya, bahwasanya kelainan yang ada pada sistem pencernaan itu ada diare, ada konstipasi, ada apendisitis, ada wasir, ada tukak lambung, dan ada MAH. Itulah pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu minta salah satu perwakilan dari anak Ibu untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, silakan Nak. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh temannya, bahwasanya zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh diantaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Adapun sistem pencernaan makanan pada manusia itu ada 2 organ ya, ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan, di mana organ pencernaan utama itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan untuk organ pencernaan tambahan itu ada gigi, lidah, pankreas, kantong empedu, dan hati. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu minta anak-anak sekalian tetap rajin belajar
Dan diulang terus materi pembelajaran baik pada hari ini, sebelumnya, dan materi yang akan datang. Karena seperti kata pepatah bahwasanya lancar kaji karena diulang. Jadi itulah sebabnya Ibu minta anak-anak sekalian mengulang terus materi pembelajarannya supaya dapat benar-benar memahaminya. Untuk tugasnya, Ibu minta anak-anak sekalian mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang mengenai zat aditif dan zat adiktif. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.